Nama saya Arenda Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengolah data SEM di aplikasi SPSS. Step awal yang perlu kita lakukan adalah membuka data Excel yang sudah kita siapkan dengan jumlah respondennya harus di atas 100. Nah, di sini kami memberi contohnya 256 responden. Nah, contoh di sini kami mengambil variabelnya eksogen, yaitu kemampuan, kebaikan hati, integritas. Variabel perantaranya yaitu kepercayaan. Endogennya yaitu partisipasi pelanggan. Dengan X1 sebagai simbol kompetensi, dan seterusnya. Studi kasus dimensi kepercayaan terhadap partisipasi pelanggan. Rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana pengaruh si kemampuan, kebaikan hati, integritas kepada kepercayaan. Yang kedua, pengaruh kemampuan, kebaikan hati, integritas terhadap partisipasi pelanggan. Yang ketiga, pengaruh kepercayaan terhadap partisipasi pelanggan. Selanjutnya, di-save terlebih dahulu. Selanjutnya, kita buka SPSS, aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Pilih variabel view, lalu isi data sesuai data pada Excel. Selanjutnya, copy data pada Excel, pada data view seperti contoh berikut. Nah, sudah muncul datanya. Selanjutnya, save dokumen pada folder yang diinginkan. Selanjutnya, data ini akan diolah di aplikasi Amos oleh Tania. Baik, perkenalkan nama saya Tania Nursyabila Endri, NIM 4121911079. Pada kesempatan kali ini, di video tutorial Amos, saya akan menjelaskan tools apa aja sih yang ada di aplikasi Amos. Yang pertama, seperti yang bisa sama-sama kita lihat, di atas kita ada toolbar. Toolbar berupa file, edit, view, dan lain-lain. Coba kita pencet ke file. Di file ini ada file pada umumnya, di mana di sini kita bisa membuat file baru atau membuka file yang lama ataupun menyimpan data kita. Kemudian di bagian edit ini ada juga bagaimana kita bisa untuk mengunduh, di sini ada untuk mengcopy paste dan lain-lain. Kemudian untuk yang di view ini adalah toolbar yang membuat kita bisa melihat Amos atau hasil Amos yang telah kita buat. Di sini ada interface properties, ada analisis, ada objek, ada variabel, dan lain-lain. Kemudian diagram. Diagram di sini merupakan toolbar-toolbar yang berada di samping kiri di aplikasi Amos ini. Jadi ini jadi alternatif, semisalnya di sebelah kiri ini tidak muncul. Kemudian dianalis. Di sini ada bisa kita menggunakan di toolbar ini, kita bisa
calculate estimate, kemudian kita ada stopnya juga, ada manage group, ada manage model, dan lain-lain. Kemudian untuk yang di tools, nah di tools ini kita bisa membuat data record, kemudian ada list fontnya, kita bisa memilih list font, kemudian ada smart outline, ada square, golden, sheet manager, dan write program. Next, plugins. Di plugins ini juga ada draw covariance, ada grow course model, ada names parameters, ada name observers the variable, dan lain-lain. Kemudian yang help, di help ini ada seperti toolbar untuk membantu kita ketika kita kesulitan atau ada data yang kita tidak mengerti. Nah, kemudian kita menuju ke toolbar-toolbar, tools yang ada di Amos. Yang pertama, ada seperti gambar segi 4 ya. Ada rectangle icon, di mana rectangle icon ini berfungsi sebagai menggambar observers variable. Kemudian yang berikutnya itu ada oval icon, di mana fungsinya ini adalah menggambar unobserved variable. Kemudian juga selanjutnya ada indicator variable, di sini untuk menggambar latent variable dan indikatornya. Kemudian berikutnya ada paths icon, yang fungsinya untuk menggambar garis panah tunggal. Makanya dia garis panahnya cuma ke arah kiri. Kemudian ada covariant icon, di situ menggambar garis panah ganda. Kemudian ada error icon untuk menggambar variabel error. Kemudian juga ada title icon, di mana title ini untuk menulis judul model. Kemudian berikutnya ada variable list icon, yaitu menampilkan variabel di gambar. Kemudian ada variable list 2, ya. Kemudian itu untuk menampilkan variabel di model. Selanjutnya ada single selection icon, fungsinya untuk memilih satu gambar. Selanjutnya ada multiple selection icon, memilih semua gambar. Kemudian ada multiple deselection icon, fungsinya adalah deselect semua gambar. Kemudian ada duplicate icon, ini juga seperti dari namanya itu untuk mengcopy atau menduplikasi gambar. Kemudian ada move icon untuk memindahkan gambar. Ada erase icon untuk menghapus. Selanjutnya ada shape change icon untuk mengubah ukuran gambar. Kemudian ada rotate icon, mengubah indikator variabel. Ada reflect icon, merefleksikan gambar. Kemudian ada move parameter icon, memindah nilai dari parameternya. Kemudian ada scroll icon untuk menempatkan gambar ke bagian lain. Ada touch up icon, merapikan gambar. Data file icon, memilih data. Analyze properties icon, properties analysis. Kemudian ada calculate estimate icon, ini fungsinya untuk menganalisis. Kemudian ada clipboard icon, ini untuk mengcopy gambar. Kemudian ada text output icon, memilih data hasil analisis dalam bentuk teks. Kemudian ada save diagram icon, menyimpan gambar model. Dan ada juga object properties icon, mendefinisikan properti variabel. Dan yang terakhir ada drag properties icon, ini untuk memindahkan properti objek. Nah, itu tadi tools-tools yang digunakan di Amos, di mana tools ini untuk memudahkan kita dalam pembuatan dalam proses mengolah data di Amos. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama membuat tutorial, menggambar atau juga memasukkan analisis SPSS yang tadi ke Amos yang akan dijelaskan oleh Arinda. Oleh Almira. Baiklah, yang pertama kita ke file, lalu pilih data file. Di file names, kita pilih dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, ini dokumennya yaitu partisipasi pelanggan.
Kita open, lalu klik OK. Setelah itu, kita akan menggambar diagramnya. Pertama-tama kita rubah dulu kertasnya di View, lalu Interface Properties, lalu di Paper Size, pilih Landscape Letter, selanjutnya kita ke Draw a Laten, lalu klik pada kertas. Nah, kita buat ada 6 gambar. Pilih Duplicate. Pilih Duplicate, lalu pencet drag untuk menyamakan ukuran. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tambahkan hipotesis masing-masing variabel. Lalu klik 4 kali untuk X1. Selanjutnya, klik 3 kali. Yang ini, yang di bawahnya juga klik 3 kali sampai selesai. Untuk merapikannya, klik rotate. Lalu klik di bulatannya dan rapikan. Seperti ini. Selanjutnya, klik resize untuk merapikan gambar. Seperti ini. Untuk menggeser, agar ikut semuanya, klik preserve. Lalu move object bersamaan, lalu tinggal dirapikan sesuai keinginan. Lalu klik ada unique variable. Unique variable pada Y1 dan Y2. Pada Y2, putar ke bawah dengan memencet Move Object. Tarik garis yang panjang tersebut ke ujung lingkaran biar rapi sampai lingkarannya berwarna hijau. Seperti ini. Setelah selesai, klik plugins, klik toolbar plugins, lalu ke unnamed unobserved variables, lalu muncullah variabelnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Aulia. Oke, terima kasih atas waktunya. Setelah ini saya akan mengubah F1, F2, F3, F4, dan F5 untuk menjadi variabel X dengan cara double klik di F1-nya. Kemudian F1-nya kita rubah menjadi X1. Setelah itu di F2-nya dirubah menjadi X2. F3 menjadi X3. F4 menjadi Y1. F5 menjadi Y2. Nah, sekarang sudah berubah untuk penyebutannya. Jika tadi sebelumnya menjadi F, sekarang sudah menjadi X. Kemudian setelah itu kita masukkan variabelnya X1-nya itu dengan klik list variable in dataset.
tadi sudah ditampilkan sebelumnya. Kemudian kita klik dan drag. Bentar. Sehingga tulisan X1 satunya ini akan pindah ke kotak yang sudah kita buat. Nah, ini sudah terisi semua kotaknya. Setelah itu kita gambar untuk penghubung antar masing-masing variabel. Yang pertama adalah antara variabel X1 ke variabel perantara Y1, kemudian X1 ke Y2, setelah itu X2 ke Y1, X2 ke Y2, X3 ke X1 ke Y1, X3 ke Y2, setelah itu Y1 ke Y2, dan kita hubungkan dengan draw covariance untuk melihat nanti hasil covariance antar variabel. X1 ke X2, kemudian X2 ke X3, setelah itu X1 langsung ke X3. Nah, ini adalah gambar dasar untuk kita mencari tahu hasilnya. Setelah itu, untuk menghitung, kita bisa klik Calculate Estimate. Melalui menu Analyze, kemudian Calculate Estimate. Nah, sebelum kita calculate estimate, kita harus save dokumen ini terlebih dahulu. Kita save. Sudah. Nah, di sini ketika anak panah warna merah ini sudah nyala, yang sebelum tidak menyala, ini berarti untuk output path diagramnya sudah sesuai, tidak ada permasalahan di data Excel atau SPSS yang sebelumnya. Kemudian bisa langsung klik view the output path diagram. Nah, ini otomatis akan keluar hasil-hasilnya. Untuk di tabelnya pun kita juga bisa lihat dengan klik tables. Nah, di sini kita juga bisa melihat hasil-hasilnya. Untuk lebih detailnya, kita bisa klik Analyze, kemudian Calculate Estimate. Dan di sini kita pilih yang misalnya Standard Estimate. Nah, setelah itu, kita klik View, kemudian Text Output, kemudian klik lagi Estimate. Inilah hasil dari perhitungan menggunakan aplikasi Amos. Kita bisa baca masing-masing pengaruhnya. Misalnya ini X1 terhadap Y1. Dia menghasilkan 0,178 dan signifikan karena nilai probabilitas
Oh, ini tidak signifikan karena hasilnya lebih dari yang pertamanya, yang estimate-nya kurang dari ini. Ini berarti kalau kita lihat dari hasilnya, probabilitasnya, ini yang berpengaruh adalah X2 ke Y1, X3 ke Y1, dan Y1 ke Y2. Untuk 4 variabel di X1 ke Y1, X1 ke Y2, X2 ke Y2, kemudian X3 ke Y2, ini tidak berpengaruh. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arinda, Almira, dan Mbak Aulia yang telah menjelaskan video tutorial mengolah data di Amos. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Terima kasih.